Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Randi Al-Hafiz, Valim Tino, Dinda Nurul Syifa, Dewi Fajriani, dan saya Safira Putri Fadila akan membahas mengenai radiografi neutron, teknik komplementer dari radiografi sinar X untuk uji tarusak produk industri. Berikut merupakan pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua fasilitas radiografi neutron di Batan, ketiga prinsip kerja, keempat metode percobaan, kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Teknik radiografi merupakan suatu metode untuk menguji bahan secara tak merusak atau non-destructive test, di mana teknik yang paling banyak digunakan oleh orang-orang untuk mengetahui kualitas produk serta mengamati cacat dalam produk industri adalah radiografi sinar X. Selain radiografi sinar X, juga terdapat teknik radiografi neutron yang menggunakan neutron sebagai probnya. Berbeda dengan sinar X, neutron berinteraksi dengan inti atom, sedangkan sinar X itu berinteraksi dengan awan elektron. Interaksi sinar X dengan bahan ditentukan oleh tingkat kerapatan elektron pada kulit terluar atomnya, sehingga interaksinya akan meningkat seiring dengan meningkatnya nomor atom bahan. Sedangkan neutron, ia berinteraksi dengan inti atom, sehingga ia tidak bergantung kepada kerapatan elektron. Dan untuk bahan dengan nomor atom tinggi seperti logam, akan mudah ditembus oleh neutron. Radiografi neutron ini bersumber dari reaktor nuklir yang dimana jumlahnya ini masih terbatas, dan kelemahan dari penggunaan teknik ini adalah objek yang diuji itu harus dibawa ke tempat di mana fasilitas ini berada. Sedangkan untuk radiografi sinar X itu banyak digunakan karena peralatannya praktis dan mudah dibawa ke tempat pengujian. Interaksi neutron dengan bahan itu ditentukan oleh tampang lintang makroskopik dari inti atom yang hubungannya berbanding terbalik dengan nomor atom. Neutron memiliki tampang lintang yang besar terhadap bahan-bahan seperti hidrogen, boron, serta logam tanah yang jarang seperti gadolinium dan dysprosium. Hal ini menyebabkan neutron itu sensitif terhadap objek yang terbuat dari bahan-bahan berbasis hidrogen seperti plastik, karet, dan bahan polimer pada umumnya. Teknik radiografi neutron dan sinar X memberikan informasi yang berbeda sehingga kedua teknik ini menjadi teknik yang saling melengkapi untuk mendapatkan informasi dari suatu objek yang diamati. Untuk fasilitas radiografi neutron, ini telah tersedia di PT BIN Batan dan terpasang pada lubang berkas S2 yang terletak di Balai Percobaan Reaktor. Peralatan radiografi ini diperuntukkan sebagai alat uji tak merusak bahan atau produk industri. Selanjutnya, mengenai prinsip kerja serta metode dan perbedaan dari radiografi sinar X serta radiografi neutron akan dijelaskan oleh rekan saya. Batan, sebagai satu-satunya lembaga nuklir di Indonesia, memiliki 3 buah reaktor riset yang terdapat di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Pada ketiga reaktor tersebut, terdapat fasilitas radiografi neutron. Namun, dari ketiganya, fasilitas radiografi neutron yang relatif siap untuk digunakan adalah fasilitas radiografi neutron yang ada di Serpong. Fasilitas radiografi neutron di Serpong dipasang pada lubang berkas tangensial S2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Penggunaan lubang tangensial ini memberikan keuntungan dari aspek teknisnya karena berkas neutron yang keluar dari lubang berkas tersebut yang relatif lebih bersih dari sinar gamma dibanding dengan tabung berkas radial. Fraksi sinar gamma yang besar akan mengganggu proses radiografi sehingga akan mempengaruhi gambar radiografi yang dihasilkan. Peralatan radiografi terdiri dari komponen utama, yaitu kolimator, penutup berkas atau shutter, kemudian ada meja sampel, dan film atau kamera. Gambar yang bisa kita lihat menunjukkan gambar skematik dari peralatan radiografi neutron yang terletak di Balai Percobaan Reaktor. Kolimator dalam atau inner kolimator dimasukkan ke lubang berkas S2 melewati dinding biologi reaktor hingga menuju teras reaktor. Kolimator dalam tersebut dihubungkan dengan kolimator luar atau outer kolimator yang tampak terselubungi oleh pelindung berkas atau shielding. Di ujung dari kolimator luar dipasang penutup berkas utama atau main shutter yang terbuat dari bahan beton, parafin, dan timbal yang dioperasikan menggunakan sistem hidrolik. Di depan main shutter diletakkan penutup berkas tambahan atau auxiliary shutter yang dapat digerakkan secara cepat menggunakan sistem pneumatik. Shutter kedua ini berfungsi untuk mengatur waktu penyinaran atau export time. Untuk pengukuran flux neutron di meja sampel, memberikan harga flux antara 10⁻⁶ sampai 10⁻⁷ N per cm kuadrat per dt dengan perbandingan neutron terhadap gamma
N per G rasio sebesar lebih besar dari 10 pangkat 6 N per cm kuadrat per mr. Dengan sistem kolimator yang ada diperoleh, L per D rasio sama dengan 83, di mana L adalah jarak objek ke diafragma dan D adalah diameter diafragma, yang menunjukkan tingkat kolimasi berkas yang cukup baik. Perbandingan neutron thermal dengan epithermal dinyatakan dengan CD rasio yang besarnya untuk sistem ini sebesar 6,4. Diameter berkas yang tersedia adalah 30 cm. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran benda uji maksimum yang diperbolehkan tidak boleh melebihi ukuran berkas. Nah, perkenalkan saya Dewi Fajriani. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Radiografi neutron, sebagaimana radiografi lainnya, bekerja menggunakan prinsip atenuasi. Neutron yang datang melalui benda uji akan diatenuasi oleh bahan-bahan yang mendukungnya, di mana sebagian akan diserap dan sebagian lagi akan ditransmisikan. Nah, di bawah ini adalah gambar koefisien atenuasi massa sebagai fungsi dari nomor atom dengan grafik nomor atom dan massa atenuasi yang berbeda-beda. Pesannya neutron yang diserap tergantung pada kemampuan bahan dalam mengatenuasi neutron yang biasanya dinyatakan dengan koefisien atenuasi. Di samping itu, banyaknya neutron yang diteruskan oleh benda uji juga bergantung pada tebal bahan uji. Neutron yang diserap atau ditransmisikan oleh bahan dapat dinyatakan dengan persamaan di bawah ini. I sama dengan I0 dikali eksponen dalam kurung min mikro X tutup kurung. Ini adalah persamaan pertama. Keterangan I adalah intensitas yang melalui objek, I0 adalah intensitas awal sebelum mengenai objek, mikro adalah koefisien atenuasi, X adalah tebal objek. Kuat atau lemahnya interaksi neutron dengan bahan ditentukan oleh besar atau kecilnya tampang lintang makroskopiknya, atau dalam kurung makroskopik cross section tutup kurung, yang dalam hal ini tidak hanya bergantung pada unsur kimianya saja, tapi bergantung juga pada isotop-isotopnya. Tampang lintang isotop dari unsur yang sama dapat berbeda beberapa besaran, sehingga apabila benda uji terdiri dari campuran beberapa isotop, maka tampang lintang makroskopik totalnya adalah jumlah dari isotop-isotopnya dikalikan dengan fraksi beratnya. Tampang lintang total adalah jumlah dari tampang lintang masing-masing unsur. Dari sisi teknis, besaran tampang lintang ini sering dinyatakan dengan koefisien atenuasi atau massa. Gambar 3 adalah data koefisien atenuasi massa dari berbagai unsur untuk berbagai berkas sinar X, neutron, dan gamma. Tampak bahwa koefisien atenuasi untuk neutron thermal pada berbagai bahan tidak terdapat keteraturan dengan nomor atom. Tidak seperti halnya dengan koefisien atenuasi untuk sinar X yang meningkat secara linear dengan meningkatnya nomor atom bahan. Unsur-unsur seperti hidrogen dan boron dengan nomor atom rendah memiliki koefisien atenuasi massa yang tinggi. Sebaliknya, logam seperti aluminium, besi, dan koefisien atenuasinya rendah terhadap neutron thermal. Koefisien atenuasi bervariasi besarnya dengan besarnya energi dari berkas yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas metode percobaan. Pada percobaan ini, pengambilan gambar radiografi neutron menggunakan film standar fotografi AGFA D7 atau kode MX125 dengan ukuran 4x10 inci. Film diletakkan dalam sebuah kaset yang di dalamnya terdapat sebuah screen converter yang terbuat dari bahan gadolinium. Konverter berfungsi untuk mengkonversi neutron menjadi sinar gamma dan elektron yang akan bereaksi dengan film. Terdapat pada gambar 4. Gambar 4 merupakan pengambilan gambar radiografi neutron. Di sana ada sampel uji yang diletakkan di luar kaset dan ada pada kaset. Di dalam kaset itu film dan konverter. Selanjutnya akan dilakukan penyinaran pada objek. Lama pemaparan atau exposure tergantung dari jenis filmnya. Untuk film AGFA, lama pemaparan adalah 1 menit, sedangkan untuk film Kodak 3 menit 40 detik.
Setelah objek disinari, kaset akan dibawa ke ruang gelap di samping peralatan radiografi neutron untuk membuatkan filmnya. Sebelumnya, film dimasukkan ke dalam kantong kedap cahaya untuk kemudian dibawa ke kamar gelap di luar gedung reaktor untuk diproses. Pemrosesan dilakukan dengan teknik standar dari pabrik menggunakan larutan developer dan visor yang telah disediakan. Untuk percobaan pertama, yaitu pengamatan atenuasi neutron terhadap barang teknik, bahan-bahan teknik yang akan diamati baik logam maupun non-logam disiapkan dalam ukuran kurang lebih 2 cm x 2 cm. Bahan kemudian disusun berderet sedemikian rupa di atas permukaan kaset yang kemudian siap untuk disinari dengan neutron. Untuk percobaan kedua, objek yang diamati adalah sebuah filter oli mobil, disinari dengan neutron dan sinar X sebagai pembanding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami bedah. Nah, gambar 5 melihatkan perbedaan atenuasi neutron dan sinar X oleh berbagai bahan teknik. Warna terang menunjukkan bahan sangat baik untuk menyerap berkas, sedangkan warna gelap berkas akan diteruskan. Nah, gambar ini terdiri atas 3 bagian. Pada bagian tengah merupakan foto bahan sebelum diberikan radiografi. Sedangkan bagian pada sebelah kiri merupakan foto bahan setelah diberi radiografi neutron. Sebelah kanan bahan setelah diberi radiografi sinar X. Bahannya terdiri dari lempeng pada deret sebelah kiri, aluminium, tembaga, baja, besi, dan kadmium. Sedangkan deret sebelah kanan terdiri dari kayu, boron karbida, teflon, akrilik, dan parafin. Nah, pada radiografi neutron, aluminium dan teflon, berkas neutron akan diteruskan. Karena dari gambar ini terlihat teflon dan aluminium menunjukkan warna yang gelap atau transparan. Sedangkan kayu, tembaga, baja, dan besi hanya sebagian berkas akan diserap. Untuk boron karbida dan kadmium sangat baik menyerap berkas neutron. Nah, pada radiografi sinar X, kayu dan boron karbida, berkas sinar X akan diteruskan. Otomatis, bahan tidak akan menyerap sedikit pun sinar X. Sedangkan teflon, akrilik, parafin, dan aluminium hanya sebagian kecil atau sebagian dari berkas sinar X akan diserap. Sedangkan pada tembaga, baja, besi, dan kadmium akan menyerap seluruhnya berkas dari sinar X. Sehingga bahan-bahan ini sangat baik untuk menyerap sinar X karena ditunjukkan oleh gambar bahan tersebut berwarna terang atau putih. Selanjutnya gambar 6 menginformasikan radiografi neutron dari sinar dan sinar X pada sebuah filter oli mobil memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, radiografi ini ditunjukkan pada gambar sebelah kanan radiografi sinar X pada bahan. Sedangkan sebelah kiri merupakan foto sebelum diberikan radiografi. Sebelah kanan merupakan radiografi neutron pada filter oli mobil tersebut. Nah, tampak perbedaan informasi yang nyata antara kedua radiografi yang diberikan. Neutron mampu menampilkan dengan jelas filter yang terbuat dari kertas serabut non-logam. Sementara sinar X menampilkan bagian poros tengah dari filter oli tersebut yang terbuat dari logam. Kedua informasi tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga apabila kedua informasi ini digabungkan akan memberikan informasi menyeluruh yang lengkap mengenai objek tersebut. Nah, hasil dari jurnal ini membuktikan bahwa neutron lebih sensitif terhadap objek dari bahan berbasis hidrogen seperti polimer, yaitu plastik dan karet. Serta, neutron mampu menembus objek dari bahan logam. Sebaliknya, sinar X hanya mampu mengamati objek yang terbuat dari logam, tapi tidak sensitif terhadap bahan polimer.
Selanjutnya, pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, neutron mempunyai kelebihan yakni mampu mengamati objek yang terbuat dari bahan berbasis hidrogen seperti bahan polimer dan mampu menembus objek yang terbuat dari logam. Yang keduanya tidak dapat dilakukan menggunakan sinar X. Yang kedua, sinar X mampu mengamati objek yang terbuat dari logam dengan jelas. Yang ketiga, masing-masing teknik memberikan informasi yang berbeda tentang objek yang diamati. Maka, teknik radiografi neutron dan teknik radiografi sinar X merupakan teknik saling melengkapi satu dengan yang lain. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok 4. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.